Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, saya dan kru RH Channel mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin tetap ya. Dan mudah-mudahan Idul Adha kali ini membawa kebaikan bagi kita semua. Ya, mengingatkan kita akan pengorbanan Nabi Ismail disembelih kemudian digantikan dengan kibas. Maka itulah sejarah kurban ya. Dan kalimat takbir, tahlil dan tahmid ya selalu dibacakan selama tidak hanya satu hari seperti Idul Fitri tapi 4 hari. Jadi 1 hari Idul Adha 10 Zulhijjah dan 3 hari hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi alangkah baiknya kita bertakbir juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Ya saudara sekalian, tidak terasa ya setiap tahun kita memperingati merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang lebih baik. Walaupun pembahasan soal sosial politik tentu tidak akan lepas dari channel ini. Bukan berarti kemudian dalam suasana Idul Adha kita tidak bahas fenomena kehidupan. Jadi kalau saya Idul Adha ini ya terus terang saudara sekalian, kalau mau jujur merindukan adanya sholat Idul Adha di JIS, Jakarta International Stadium. Why? Jadi bukan soal apakah saya ke sana atau tidak. Saya tidak pernah juga sholat di JIS baik Idul Adha maupun Idul Fitri. Karena kalau Idul Adha saya sholatnya biasanya di halaman dekat rumah saya saja. Kecuali hari ini di mana saya berijtihad Idul Adhanya mengikuti Arab Saudi. Karena Arab wukuf di Arafahnya kemarin. Maka hari ini saya putuskan berlebaran Idul Adha ya, sekaligus ijtihad lah. Karena rasionalitas saya mengatakan lah, kan Arab Saudi lebih lambat 4 jam dibandingkan kita. 4 sampai 6 jam. Masa dia lebih dahulu lebarannya dibandingkan kita? Harusnya kan kita lebih dahulu 4 atau sampai 6 jam. Karena itulah saya berlebaran, tetapi tentu kita tetap saling menghargai mereka yang memutuskan untuk berlebaran sama dengan kalender pemerintah. Nah, mudah-mudahan one day kita memiliki satu kalender global ya, Islamic kalender, global Islamic kalender, di mana kemudian Idul Fitri, Idul Adha bisa ditetapkan pada hari yang sama. Walaupun pada hari yang sama itu di waktu yang berbeda, tetapi paling tidak harinya sama, tanggalnya sama. Tetapi ketika kita lebaran, Amerika belum, kan begitu teorinya. Ketika kita lebaran, Arab Saudi menjelang lebaran juga karena dia 4 jam lebih di belakang kita. Australia lebih dulu karena dia lebih timur. Selandia Baru apalagi harusnya dia lebih timur lagi. Nah itu teorinya ya, tetapi mudah-mudahan ini tidak masalah. Jadi kenapa saya menyinggung JIS, Jakarta International Stadium? Begini saudara sekalian ya, JIS itu tidak hanya bermakna tempat venue pertandingan sepak bola dan barangkali to some extent pertunjukan seni, tetapi juga dia adalah tempat ziarah dan bersilaturahmi sesungguhnya. Seandainya kita punya pemimpin yang punya preferensi, punya kepedulian terhadap praktik-praktik keagamaan. Dalam hal ini umat Islam. Dan saya yakin bahwa praktik di JIS itu bukan praktik yang buruk, bukan praktik yang kemudian memunculkan benih-benih radikalisme, tidak. Justru di situ memunculkan benih-benih persahabatan dan silaturahmi.
Orang bisa datang, bisa berkumpul dari berbagai tempat, bahkan dari luar daerah, dan kemudian bertemu, bersilaturahmi. Jauh lebih kondusif ketimbang misalnya melakukan aksi unjuk rasa yang kadang-kadang memunculkan pro dan kontra. Sama seperti 212. Memang kemarin nuansanya adalah nuansa yang kurang baik, ya, di-trigger oleh kasus Ahok misalnya. Tetapi kalau seandainya festival 212 itu dikanalisasi secara baik, maka menurut saya maka akan ada muncul yang namanya festival Islam tahunan yang memorable di akhir tahun. Saya membayangkan orang daripada susah-susah keluar negeri, mending dia ke Monas 212 bertemu dan bersilaturahmi dengan semangat kebangsaan, semangat kebersamaan dan lain sebagainya. Unfortunately, kita memiliki pemimpin yang alergi terhadap hal tersebut. Nah, apakah Prabowo alergi juga? Padahal Prabowo pernah didukung oleh kelompok ini misalnya. Dan memang 212 tidak boleh menjadi milik satu kelompok, harus milik umat Islam. Dalam konteks ini saya setuju dengan apa yang disampaikan Neno Warisman, tidak setuju dia dengan organisasi yang mengatasnamakan 212. Tetapi ya for the time being saya bisa memahaminya. Kenapa? Karena kalau tidak ada organisasi yang memelihara spirit itu, ya hilang dengan sendirinya. Apalagi menghadapi tantangan dari penguasa. Saya tidak yakin misalnya akhir tahun ini Prabowo Subianto membiarkan festival 212. Karena dia mungkin tidak lagi di lingkaran itu. Padahal seandainya dia membiarkan, itu baik sekali bagi rekonsiliasi. Kelompok-kelompok yang katakanlah akhirnya melihat bahwa Islam itu indah, Islam itu silaturahmi, ya, termasuk JIS. Jadi ada dua monumen silaturahmi terbesar di tanah air. Pertama di Monas 212, kedua di JIS, Jakarta International Stadium. Seharusnya PJ Gubernur Heru misalnya, ya dia lanjutkan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Jadi kalau penguasa, presiden, perwakilan negara-negara sahabat silakan sholat di Istiqlal, kan begitu. Tapi kalau warga Jakarta dan gubernurnya kan begitu, ya sholatnya di JIS, Jakarta International Stadium. Tapi susah. Akhirnya kita terjebak kepada dagang politik semua akhirnya. PJ Heru tidak mau dia di JIS karena itu identik dengan Anies. Dan misi dia adalah bagaimana menggagalkan Anies untuk terpilih sebagai presiden dan sekarang barangkali terpilih sebagai gubernur. Jokowi sebagai pemimpin tidak mau ada 212 karena dikhawatirkan kelompok ini akan menjadi motor bagi saingan anaknya dalam pilpres ke depan. Dan it happens already, yaitu pilpres 2024. Sayang ya, padahal tidak semua yang datang itu berorientasi politik. Mereka bawa anak-anak, mereka senang ya. Saya pernah melontarkan mudah-mudahan misalnya 212 itu menjadi the biggest Islamic festival in the world misalnya. Kalau Padang Arafah itu bisa menampung 3 juta jemaah dan sudah dijamin sih oleh Rasulullah ya. Rasulullah sudah mengatakan Allah sudah menjamin berapapun jemaah haji maka Padang Arafah itu akan cukup, akan muat. Nah itu luar biasanya, padahal setiap tahun bertambah jumlah jemaah haji. Katakanlah around 3 million misalnya jemaah haji, maka festival Monas kalau memang betul yang datang itu 5 juta, 6 juta dan lain sebagainya sebagaimana klaim atau perhitungan-perhitungan yang ada, maka dia akan menjadi the biggest Islamic festival in the world. Dan jangan-jangan nanti tidak hanya dalam negeri, luar negeri juga mau datang sebagai tourism destination.
Jadi acaranya tidak hanya soal politik, orasi politik dibiarkan sebagai wujud bahwa negara kita adalah negara demokrasi, bahwa Islam dan demokrasi itu compatible. Ya. Karena demokrasi kan ada prinsip-prinsip musyawarah mufakat, karena kita demokrasi konsensual. Dalam Islam juga kita diminta untuk bermusyawarah dan mufakat, dan itu bertemunya di Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Kemudian JIS, Jakarta International Stadium, akan menjadi venue sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Pertanyaannya, kenapa orang mau jauh-jauh? Lagi-lagi silaturahmi dan wisata rohani. Coba bayangkan libur Idul Adha itu gak ada kegiatan lain ya kecuali silaturahmi saja. Nah ini yang barangkali sayangnya ya pemimpin-pemimpin kita kurang jiwa religiusnya. Banyak curiganya ya. Mereka berpikir kalau ini hidup maka nanti akan muncul kekuatan kanan yang luar biasa. Padahal saya yakin Islam di Indonesia itu adalah Islam yang moderat. Ya, kalau ada yang radikal 1-2 ya itu sebenarnya kan tidak bisa dibilang mainstream ya. Dimanapun di dunia ini selalu ada kelompok-kelompok yang ekstrim, tapi jumlahnya selalu kecil. Pertanyaannya kalau mereka make news ya wajar karena biasanya yang ribut ya itu yang diberitakan. Maka orang mengatakan yang namanya bad news is good news ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin misalnya good news is a good news. Jadi ada JIS misalnya Jakarta International Stadium. Ketika Anies kemarin misalnya tanggal 10 Februari mengadakan festival kampanye terakhir misalnya, itu yang datang kan juga keluarga. Susah kita mengumpulkan mereka kalau mau diajak demonstrasi. Tapi kalau diajak ke Jakarta International Stadium, bertemu sanak keluarga, seperti ada sebuah festival. Dulu ada festival Istiqlal. Istiqlal masih ada nggak ya? Itu sebenarnya sebuah festival yang ada spiritnya, ada sejarahnya. Nah cuma susahnya adalah jejak pemimpin yang baik mau dihilangkan. Seolah-olah negara yang baik itu adalah negara yang tidak boleh mempraktikkan ajaran agamanya masing-masing. Tidak boleh menampakkan identitas keagamanya masing-masing. Padahal kalau kita bicara tentang Islamic Festival misalnya, kan gak ada larangan bagi non-muslim untuk ikut. Mereka bahkan bisa berpartisipasi. Bahkan mereka bisa membuat venue tersendiri. Bahkan mereka bisa berbisnis di sana. Dan saya yakin itu akan menjadi big business ya. Akan ada transaksi besar kalau seandainya dibolehkan dan dibiarkan berkembang secara baik. Itu soalnya. Kan tinggal berunding saja dengan mereka-mereka yang memang selama ini mengadakan kegiatan baik di Monas ya maupun di JIS. Jadi apakah kalian misalnya bisa membuat acara yang punya dampak, tidak hanya dampak politik, tapi juga dampak sosial dan ekonomi yang baik, kan itu ya. Jadi saudara sekalian, sekali lagi saya mengucapkan selamat Idul Adha ya. Apakah sobat-sobat berkorban atau tidak? Jangan lupa, kalau belum sempat berkorban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu sudah setiap Idul Adha ketika beliau masih hidup itu menyembelih 2 hewan kurban. Pertama untuk diri dan keluarganya, yang kedua untuk umatnya. Ya, mulai beliau hidup sampai umat di akhir zaman. Jadi beliau sudah mendoakan kita, tapi bukan berarti kita kemudian tidak usah berkorban. Kalau memang ada kelebihan ya berkorbanlah. Kambing ya kan, dan tidak perlu 1 orang 1 kambing, 1 orang 1 hewan kurban. Bisa 1 orang untuk beberapa orang. Yang penting pahalanya sama-sama mengalir ya. Jadi saudara sekalian itu ya. Memang kadang-kadang kita malu misalnya menyerahkan hewan kurban tapi atas nama 20 orang. Takutnya penerima hewan kurbannya bersungut-sungut kan. Ini
berat sekali, satu kambing cuma harus menyebutkan 20 nama ya. Ya barangkali namanya tidak perlu disebutkan. Cukup misalnya keluarga Harun ya. Gitu, nggak usah. Jadi toh Allah Subhanahu wa taala tahu kepada siapa saja korban itu dialamatkan ya. Jadi saudara sekalian, selamat sekali lagi ya. Dan terus kumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Tiga matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan. Ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi Engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah muka bumi ini. Engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi Engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan Engkau bisa mewarnai kebaikan bagi manusia. Umat manusia. Tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Tapi Engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati. Engkau
semangat dari kebaikan bagi manusia. Kuasamu gak bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan.